Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library. Hari ini aku mau bahas satu seri yang mungkin kalian bertanya-tanya, worth it nggak sih buat dibaca? Karena seri ini lumayan panjang dan namanya adalah seri Bumi dari Terelie. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe tuh di bawah sini dan klik that thumbs up like if you like this video. Oke, kita langsung mulai aja. Let's go! Nah, jadi karena buku Bumi dan sisanya ini lagi dipinjem, jadi aku cuma ada di sini bulan, matahari, dan bintang. Sementara seri ini aslinya ada 7 buku, memang panjang banget. Dan itu yang kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya, kayak worth it nggak sih buat mulai membaca buku sebanyak itu gitu. Sebelum aku kasih tahu worth it atau enggak, aku mau kasih tahu dulu serial Bumi ini tentang apa. Jadi, serial Bumi ini adalah sebuah kisah fantasi tentang seorang anak bernama Gaib yang dia punya kekuatan, bisa menghilang. Sesuai namanya ya, Gaib itu menghilang artinya. Dia nggak pernah kasih tahu kekuatan ini ke siapapun, termasuk ke orang tuanya. Dan suatu hari di sekolah, dia bertemu satu anak namanya Sally. Ternyata dia punya kekuatan juga, yaitu dia bisa mengeluarkan kayak petir gitu. Dan gak sengaja ada yang lihat mereka, namanya Ali. Ali ini anak jenius satu sekolah, tapi dia kayak males banget saking jeniusnya. Akhirnya mereka bertiga ini bersahabat, dan mereka mulai tahu kenapa mereka bisa punya kekuatan. Jadi asal-usul mereka mulai terbongkar, dan ternyata ada sesuatu di baliknya. Menurut aku, Bumi ini serial yang keren banget karena aku jarang nemu novel fantasi lokal yang imajinatif segininya. Jadi nanti Gaib, Sally, dan Ali ini akan berpetualang ke dunia paralel yang namanya sama-sama judul-judul bukunya. Jadi ada dunia paralel bulan, bintang, matahari, ya komet, dan sebagainya. Dan aku suka, kayak aku jarang nemuin novel-novel fantasi lokal yang mengeksplorasi tema dunia paralel ini. Parallel universe ini sebenarnya ada teorinya, jadi kayak para ilmuwan itu mengatakan mungkin aja ada dunia lain di luar sana selain dunia kita. Ini disebut dengan teori dunia paralel. Alur dan makna di dalam tiap ceritanya itu oke banget. Ada makna-makna persahabatan, kekeluargaan gitu. Itu banyak banget di tiap buku dalam serial ini. Dan jadi itu yang bikin ceritanya lumayan anti mainstream. Kayak sama sekali nggak ada romansnya, sama sekali. Tapi tetap seru, actionnya ada, dan actionnya ini kayak bertubi-tubi gitu. Welcome to Karya Karsa Corner. Jadi sebelum lanjut, aku mau berterima kasih dulu buat kalian yang udah dukung aku di Karya Karsa. Buat bulan ini, makasih buat Andrew yang udah subscribe ke paket Hanami. Dan buat kalian yang mau dukung aku, bisa klik link Karya Karsa di bawah. Ada 3 podcast gratis dan 1 cerita behind the scene yang bisa kalian tonton secara gratis. Oke, that's it. Lanjut. Dan momen-momen actionnya ini digambarkan dengan seru. Jadi kita berasa lagi nonton film action, film laga. Tapi hal yang aku sayangkan dari serial ini sebenarnya adalah serial ini tuh kayak pelin-pelan gitu. Ada satu buku yang seru, nanti ada yang enggak. Ada yang seru, ada yang enggak gitu. Tapi kalau di awal-awal, Bumi dan Bulan itu buat aku lumayan ngebosenin. Tapi mulai dari matahari ke sana itu seru. Yang aku dengar sih waktu itu kenapa dia itu pelin-pelan begitu karena katanya penulisnya Bang Terelie mencoba-coba menerbitkan dulu si Bumi dan Bulan ini gitu buat lihat apa reaksi dari pembacanya. Ternyata pembaca suka dan serial ini pun dilanjutkan. Tapi tetap worth it buat dibaca. Sementara mulai dari Matahari ini adalah novel yang aku sampai nggak sadar udah sampai halaman terakhir. Jadi kayak pas buka halaman terakhir, lah mana ini lanjutannya, itu sampai aku kayak kesel banget gak dapet lanjutannya waktu itu. Jadi Matahari ini rame banget. Menurut aku Matahari adalah novel yang paling rame dari semua serial ini. Dan di serial ini juga ada salah satu novel yang cerita lepas gitu, namanya Ceros dan Batozar. Jadi sebenarnya kalian gak harus baca yang satu ini, tapi kalau kalian mau lebih mengerti dunianya, kalian baca novel yang Ceros dan Batozar ini. Jadi Ceros dan Batozar ini kayak cuma novel selingannya aja. Tapi novel selingannya ini rame banget sih menurutku. Jadi itu worth it banget buat dibaca. Hal yang lain yang sedikit aku sayangkan dari serial ini adalah dia ini kayak berpola. Jadi seakan kita temu masalah 1, nanti damai dulu, masalah 2, damai lagi, masalah 3. Jadi seakan udah ketahuan banget polanya tuh kayak gitu. Tapi memang
yang menandingi itu adalah dia punya makhluk-makhluk, cerita, dan dunia yang seru. Jadi tetap walaupun ketebak kayak waduh di depan ini pasti ada masalah nih, kayak udah ketebak banget, tapi kita nggak tahu apa yang ada di depan gitu. Makhluk-makhluk yang diciptakan Terelia di dalam novel ini unik, dan gaya penceritanya itu ngalir banget, itu yang aku suka. Jadi kayak aku betah gitu bacanya, dan gak melulu soal action, kayak interaksi di antara para tokohnya itu beneran natural dan ngalir banget. Jadi aku suka banget poin itu. Dari semua 7 buku ini, yang paling aku suka adalah yang Matahari, Ceros dan Batozar, dan Comet Minor. Cuman 3 itu aja dari 7 buku. Tapi kalau ditanya worth it nggak sih? Menurut aku worth it. Soalnya ya itu tadi, kisahnya nggak cuman berputar pada actionnya, tapi ada makna-makna yang diambil dari situ. Dan latarnya di Indonesia, keren banget. Aku suka banget. Si penulis memilih Indonesia jadi latar, kayak itu membawa apa ya, kebanggaan tersendiri. Dan novel ini juga udah diterjemahkan ke bahasa Inggris, jadi kayak membawa nama Indonesia keluar juga sih. Oke, itu aja review aku buat serial Bumi ini. Buat kamu yang udah baca, tulis di kolom komen di bawah novel mana yang jadi favoritmu dari semua novel di seri ini. Dan novel seri ini juga bersambung ke serial Selena yang udah aku review. Aku akan kasih link reviewnya di atas sini atau di bawah sana, so check that out too. Okay, that's it. Thank you for watching. Happy reading and bye-bye.